Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Ibrahim, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam. Insyaallah kita selama satu semester ke depan kita akan belajar bersama tentang sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Saya lahir di Alor, Nusa, pada tahun 1980 dan sekolah saya pertama MI Nusa Baransa, kemudian lanjut dengan MTS Negeri Baransa, dan sekolah SMA Tata saya atau SMA saya di Sukabumi tahun 2005. Kemudian saya lanjutkan tadi di sekolah tinggi agama Islam, saya di kuliah Sukabumi, dan kemudian saya lanjut di UIN di Bandung dengan mengambil program studi agama atau religious studies dan agama pada tahun 2016. Ulang-ulang dan mengajar dan dipercayakan untuk mengambil mata kuliah sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Selanjutnya kita akan memperkenalkan atau mengenal tentang apa itu sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Sejarah pemikiran dan peradaban Islam merupakan rumpun mata kuliah dari dasar Islamiyah yang membahas tentang pemikiran-pemikiran Islam dan juga membahas tentang peradaban Islam yang pernah dicapai oleh umat Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum dasar yang wajib ditempuh oleh program studi Akwal Al-Sasiyah Fakultas Agama Islam, karena kita juga berada di naungan Kementerian Agama Indonesia, maka kita wajib menempuh mata kuliah ini dengan baik selama satu semester ke depan. Berbicara tentang sejarah pemikiran dan peradaban Islam, kita akan mengambil rumpun penting yang berkaitan dengan sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Yang pertama kita akan berbicara tentang pemikiran Islam. Maka yang kita ambil nanti dalam proses kuliah kita adalah kita mempelajari hal pertama dalam pemikiran Islam, yaitu menyangkut tentang teologi pemikiran Islam ketika terjadi terjadi sebuah peristiwa, yaitu karena demokrasi ini, maka kemudian muncul berbagai macam pemikiran ketika orang berbicara tentang apa itu dosa besar. Maka itulah pemikiran lahir, pemikiran teologi atau dalam ini kita kenal dengan istilah ilmu kalam. Maka di situ kita akan mengenal beberapa aliran yang besar yang berbicara tentang bagaimana dosa besar dan bagaimana saat pelaku dosa besar. Nah, kemudian dalam pemikiran Islam juga kita akan berbicara tentang bagaimana pemikiran pembangunan Islam ketika mempunyai Bani Abbasiyah. Maka di situ muncul pemikiran bagaimana supaya Islam itu bangkit setelah keruntuhan Daulah Bani Abbasiyah. Di samping itu kita berbicara juga tentang pemikiran Islam, maka kita ambil tema penting, yaitu kita berbicara tentang bagaimana pemikiran Islam modern ketika kita telah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa melalui gerakan-gerakan yang mereka bangun dan mereka menguasai seluruh dunia, terutama khususnya dunia Islam. Maka pemikiran-pemikiran modern itu. Oke, dalam proses pembelajaran satu semester ke depan diharapkan bahwa teman-teman mahasiswa itu dapat memahami berkaitan dengan materi perkuliahan yang akan kita lakukan. Maka hal pertama yang perlu dipahami oleh saudara-saudara mereka semua bahwa materi kita yang pertama itu kita akan membicarakan tentang bagaimana sosiokultur masyarakat Arab pra-Islam dan bagaimana reaksi mereka terhadap kemunculan Islam pada masa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kemudian materi yang kedua dalam proses perkuliahan ke depan itu kita akan membicarakan tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, kehidupan Nabi Muhammad SAW ini kita akan membagi dalam dua periode. Yang pertama kita kenal dengan periode Mekah atau periode Makkiyah, dan kemudian periode yang kedua
yaitu periode ketika Nabi berada di Madinah. Pada saat kemudian pembahasan yang berikut, yaitu kita akan membicarakan atau mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana ya kan kehidupan Khulafaur ar-Rasyidin. Kemudian yang berikut, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menjelaskan bagaimana kehidupan peradaban atau daulah Bani Umayyah. Dan kemudian yang berikut, adik-adik atau mahasiswa sekalian bisa mampu menjelaskan bagaimana kehidupan atau masa daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang berikut, materi yang akan kita diskusikan atau akan kita hadirkan adalah dituntut adik-adik semua atau mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana penyerangan dari bangsa Mongol terhadap daulah Bani Abbasiyah. Kemudian masuk kepada tahapan berikutnya atau materi berikutnya yang akan kita diskusikan atau akan kita kaji, yaitu bagaimana teman-teman atau adik-adik mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana ya kan pemikiran pembaruan Islam pada masa klasik setelah peruntukan daulah Bani Abbasiyah. Dan kemudian yang berikut adalah kita juga akan membicarakan atau mendiskusikan dan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana daulah Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Dan kemudian yang berikut, mahasiswa dituntut untuk mampu menjelaskan materi yang berkaitan dengan bagaimana kerajaan Mamluk yang ada juga di Mesir. Dan yang berikut, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana perang salib ya kan yang terjadi dan kemudian itu menjadi sejarah penting dalam kita menjadi sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Dan yang berikut, mahasiswa mampu dituntut untuk menjelaskan tentang bagaimana tiga kerajaan besar yang muncul setelah perang salib, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safavid dan kerajaan Mughal yang ada di India. Dan kemudian yang terakhir yang akan kita diskusikan atau mahasiswa diharap mampu menjelaskan adalah bagaimana tentang pemikiran Islam modern. Oke, terkait dengan pembahasan yang akan kita kaji atau yang akan kita bahas adalah yang pertama itu berkaitan dengan kondisi sosiokultur masyarakat Arab Islam dan bagaimana reaksi masyarakat Arab Islam terhadap kehadiran Islam. Kemudian materi yang kedua itu kita akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad ketika berada di Mekah dan berada di Madinah. Kemudian yang berikut kita juga pembahasan yang berikut yaitu kita juga akan membicarakan tentang bagaimana kepemimpinan atau Khulafaur Rasyidun. Kemudian yang berikut pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana daulah Bani Umayyah. Dan kemudian yang berikut adalah kita akan membahas tentang daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang berikut kita juga akan membicarakan tentang bagaimana serangan yang dilakukan oleh bangsa Mongol terhadap daulah Bani Abbasiyah. Dan yang berikut kita akan membicarakan tentang bagaimana pembaruan pemikiran Islam pada masa klasik setelah kebuntuan daulah Bani Abbasiyah. Dan yang berikut kita akan membicarakan tentang dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Kemudian yang berikut pembahasannya yaitu kita akan membicarakan tentang dinasti Mamluk yang ada di Mesir. Yang berikut kita akan membicarakan tentang perang salib. Dan yang berikut kita juga akan membicarakan tentang tiga kerajaan besar yaitu Turki Utsmani, Safavid dan Mughal. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan yang kita akan bicarakan dalam perkuliahan kita yaitu tentang pemikiran Islam modern. Nah, itu adalah beberapa pokok bahasan yang akan kita kaji atau yang akan kita diskusikan selama perkuliahan kita berlanjut. Dalam proses perkuliahan sejarah pemikiran dan peradaban Islam, maka materi pertama yang akan kita kaji adalah berkaitan dengan kondisi sosiokultur masyarakat Arab pra Islam atau sebelum datangnya Islam. Maka di situ kita akan mengkaji bagaimana watak, ya kan? Bagaimana kondisi geografis, bagaimana budaya yang dimiliki oleh masyarakat Arab pra Islam, dan kemudian bagaimana reaksi mereka terhadap kehadiran atau kemunculan Islam pada masa itu. Nah, saudara-saudara semua, secara umum kita sudah sering mendengar bagaimana watak atau kondisi sosiokultur masyarakat Arab.
Masyarakat Arab yang hidup dalam kondisi iklim yang sangat panas itu sangat mempengaruhi watak dan perilaku mereka. Betul kan? Betul. Di samping itu, menurut salah satu sejarawan misalnya Ibnu Khaldun, itu dia pernah mengungkapkan atau pernah mengutarakan bahwa manusia wataknya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan juga sangat dipengaruhi oleh makanan atau bahan makanan yang mereka konsumsi. Kita tahu masyarakat Arab adalah masyarakat yang senang mengkonsumsi daging. Maka itu juga akan mempengaruhi pada watak dan pemikiran-pemikiran mereka. Jika masyarakat Arab kita kenal sebagai masyarakat yang memiliki watak yang sangat keras, karena kondisi itu atau kondisi iklim itu sangat mempengaruhi watak atau pemikiran mereka. Nah, yang pertama yang akan kita kaji adalah terkait kondisi geografis. Masyarakat Arab atau kita kenal dengan Jazirah Arab itu adalah satu jazirah di mana posisinya berada di Asia bagian barat. Dengan luas wilayah itu kira-kira 1,027 ribu mil persegi. Jadi cukup luas ya. Nah, di samping itu dilihat dari tata letak, maka di bagian barat itu Jazirah Arab itu berhadapan dengan Laut Merah dan Gunung Sinai. Kemudian di bagian timur ia berbatasan dengan Irak. Sedangkan bagian selatan dia berhadapan dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah selatan dia berbatasan dengan Irak bagian utara. Itu dilihat dari letak geografis. Kemudian geografis. Dan kemudian bagaimana kondisi iklim? Kita kenal bahwa iklim di Arab atau di Jazirah Arab itu panasnya itu mencapai 40 derajat Celcius. Ya, kalau dibandingkan dengan kita di Indonesia, maka kita di Indonesia itu cukup stabil ya, karena dengan iklim tropis yang kita miliki. Maka kondisi iklim ini juga sangat mempengaruhi pada watak dan perilaku masyarakat Arab. Kemudian yang berikut, dari manakah kita mengetahui tentang asal usul masyarakat Arab atau orang-orang yang menempati Jazirah Arab? Nah, bangsa Arab atau masyarakat Arab itu merupakan ras Samania yang terbagi dalam Arab Baida. Arab Baida itu yang dimaksudkan adalah suku bangsa Arab yang sudah punah. Artinya sudah tidak ada lagi keturunan-keturunan mereka. Sedangkan yang kedua itu adalah suku atau bangsa Arab Bakia. Nah, suku bangsa Arab Bakia ini adalah suku bangsa Arab yang ada hingga saat ini. Nah, suku Arab Bakia ini yang menempati Arab bagian utara dan juga menempati Arab bagian selatan. Nah, Arab bagian selatan itu dihuni oleh keturunan Qataniun atau bangsa Qatan, dan Arab bagian utara itu adalah suku bangsa Adnaniun atau keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam.
suku bangsa Quatanion itu merupakan suku bangsa yang asli ke dunia. Sedangkan suku bangsa Adnanion itu adalah suku bangsa yang sudah terjadi percampuran antara penduduk pribumi yang menempati Arab bagian utara dan juga pendatang-pendatang yang datang dari luar. Nah, mereka inilah yang kemudian menempati Arab atau kita kenal sebagai penduduk dari Jazirah Arab. Nah, dalam perjalanan sejarah, maka Arab Utara itu tidak memiliki peradaban yang besar atau tidak memiliki kerajaan-kerajaan yang besar semasa perjalanan hidup mereka. Tetapi suku Arab Quatanion yang berada di bagian Arab Selatan itu termasuk Yaman, Hadramaut dan lain sebagainya, itu mereka pernah memiliki kerajaan besar yang terkenal, bahkan diabadikan dalam Al-Quran adalah kerajaan Sabah. Kalau kita pernah dengar tentang cerita Ratu Balkis, ya kan, yang berhadapan dengan Nabi Sulaiman dan kemudian tentu ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman dan kemudian diperistirahi oleh Nabi Sulaiman. Nah, kerajaan Sabah ini merupakan kerajaan yang sangat besar dan berjaya pada masa itu dan kemudian memiliki kemajuan-kemajuan yang cukup luar biasa. Dalam hal ini adalah masalah pertanian, karena kerajaan Sabah itu pernah memiliki bendungan besar seperti dikatakan bendungan namanya itu bendungan Mahri, ya kan? Yang dimana itulah airnya digunakan atau dialiri untuk pertanian penduduk yang ada di negeri Sabah. Sehingga negeri Sabah itu termasuk negeri yang makmur, sentosa yang dipimpin oleh ratu yang kita kenal dengan Ratu Balkis. Setelah keruntuhan kerajaan Sabah, maka berdiri kerajaan berikutnya yang kita kenal dengan kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini adalah kerajaan yang lebih fokus bukan cuma hanya pertanian, tetapi mereka lebih fokus pada persoalan perdagangan, sehingga mereka bisa melakukan perdagangan melintasi benua, tembus ke Eropa, tembus ke India dan jazirah-jazirah Arab yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah dua kerajaan besar yang pernah ada di Arab bagian selatan atau didominasi oleh keturunan Quatanion. Nah, bagaimana tentang Arab yang bagian utara? Arab bagian utara itu tidak memiliki kerajaan-kerajaan besar, tetapi mereka pernah memiliki kerajaan yang merupakan perpanjangan tangan dari kerajaan adik kuasa masa itu, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Maka negara protektorat atau negara yang merupakan perpanjangan tangan atau kerajaan yang merupakan perpanjangan tangan dari kerajaan besar Persia dan Romawi inilah yang akan melakukan perlindungan terhadap orang-orang Romawi dan Persia yang datang ke Arab bagian utara. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana sosiokultur masyarakat Arab. Nah, berbicara tentang sosiokultur masyarakat Arab, maka yang pertama perlu kita perhatikan adalah bagaimana sistem religi atau kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Arab pra-Islam. Nah, masyarakat Arab pra-Islam mereka sudah mengenal Tuhan, sehingga Tuhan dalam perspektif masyarakat Arab itu disebut dengan kata ilah, yang artinya adalah aku. Tapi pada sisi yang lain, masyarakat Arab juga dipengaruhi oleh budaya Romawi, di mana bahwa Tuhan dalam perspektif atau dalam pemahaman mereka itu harus diwujudkan dalam bentuk dewa-dewa atau dalam hal materi, sehingga masyarakat Arab itu membentuk sesembahan-sesembahan, ya kan? Atau dewa-dewa yang diciptakan oleh masyarakat Arab. Sehingga kepercayaan mereka itu dikategori sebagai kepercayaan yang disebut dengan istilah politisme atau percaya kepada banyak dewa atau banyak Tuhan. Nah, hal ini terbukti bahwa
Ka'bah atau Mekah yang menjadi sentrum peribadatan orang-orang Arab itu disimpan sesembahan-sesembahan yang berjumlah 360 sesembahan, yang menunjukkan bahwa begitu banyaknya dewa-dewa yang dipercayai oleh setiap suku yang ada di Mekah kala itu. Jadi orang-orang Arab atau orang-orang Mekah itu mempercayai bahwa satu suku menyembah satu dewa, satu suku akan menyembah dewa yang berbeda dalam perspektif yang mereka miliki. Dan di antara dewa-dewa itu yang dianggap yang paling besar itu adalah Hubal yang ditempati di Ka'bah atau di Mekah. Kemudian ada Lata yang disimpan di Khaif. Kemudian ada Uza yang disimpan di Yastrib, atau kemudian kita kenal dengan nama Madinah ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, sesembahan-sesembahan itulah yang disembah, dan itu merupakan bentuk kepercayaan dari orang-orang Arab. Kemudian, bagaimana tentang kebudayaan? Masyarakat Arab sebagai masyarakat yang hidup di daerah gurun atau di daerah padang pasir, maka mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Dari kondisi alam itulah membentuk nalar atau cara pandang mereka bagaimana menciptakan keindahan sebagai ungkapan keindahan yang lahir dalam diri mereka. Maka kebudayaan Arab itu sangat kental dengan syair atau kita kenal dengan sastra. Nah, sastra yang dimiliki oleh masyarakat Arab dalam bentuk syair-syair inilah kemudian sekarang banyak dipelajari. Maka ada jurusan, ya kan, di universitas-universitas tertentu seperti Universitas Islam itu ada jurusan yang kita kenal dengan jurusan sastra Arab yang membicarakan tentang syair-syair yang dimiliki oleh masyarakat Arab. Pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan sosial kultur bangsa Arab yang dulu dengan saat ini? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana ya kan kultur ya yang dimiliki oleh masyarakat Arab dahulu dengan zaman sekarang? Ya tentu jelas ada perbedaan. Dari sisi kepercayaan, mereka yang percaya pada hal-hal yang lebih material atau Tuhan yang diwujudkan itu dirubah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi dewa-dewa itu tidak lagi dipercaya dalam kepercayaan masyarakat Arab. Nah, di samping itu mereka punya watak atau perilaku-perilaku mereka yang negatif itu sudah dirubah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Yang bisa mengajarkan kebaikan, maka itu yang mereka jalankan. Sehingga bentuk watak lama yang dimiliki oleh masyarakat Arab itu sudah berubah. Karena dulu mereka lebih semena-mena, sekarang hidup di bawah aturan, baik itu aturan yang ditetapkan oleh agama ataupun aturan yang ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Oke, yang berikut adalah bagaimana ya reaksi masyarakat Arab terhadap kehadiran Islam. Nah, ini sangat penting, sangat penting bagi kita. Nah, bagaimana reaksi mereka? Tentu dengan watak yang keras yang mereka miliki, mereka menganggap bahwa Islam itu sangat mengancam bagi kehidupan mereka, karena di masyarakat Arab itu sudah terbentuk watak feodalisme. Maka mereka tidak mau tunduk pada kekuatan manapun kecuali kekuatan itu yang harus tunduk kepada mereka. Nah, penolakan mereka terhadap Islam itu disebabkan karena mereka tidak mampu membedakan mana urusan kenabian dan mana urusan kekuasaan. Jadi menurut masyarakat Arab bahwa atau mereka itu menganggap bahwa tunduk kepada Nabi atau menerima ajaran Islam berarti tunduk kepada keturunan Bani Hashim yang posisinya itu dianggap lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan mereka. Maka mereka tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikut, penolakan mereka terhadap ajaran Islam bahwa
Islam mengajarkan tentang persamaan. Sehingga inilah yang membuat mereka menolak. Sedangkan tradisi atau kebiasaan masyarakat Arab itu mereka memiliki status sosial atau stratifikasi sosial yang membedakan hamba sahaya dengan apa? Yang membedakan hamba sahaya dengan tuan. Jadi ada tuan, ada hamba sahaya. Kalau ini persamaan derajat, ya, persamaan hak, maka tentu itu akan mengancam kehidupan mereka. Dan itulah yang membuat mereka menolak. Kemudian masyarakat Arab juga sangat berpikir tentang materialistis. Jadi mereka tidak percaya tentang kehidupan setelah kematian. Sedangkan Islam mengajarkan ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan, yang harus diterima oleh seorang hamba ketika dia meninggal. Nah inilah ditolak oleh masyarakat Arab. Kemudian poin terakhir yang membuat masyarakat menolak terhadap kehadiran Nabi Muhammad SAW karena dianggap bahwa kehadiran Islam itu dapat merusak tatanan ekonomi mereka, terutama kepada seorang tukang patung atau orang yang ahli dalam membuat patung itu akan mengancam ekonomi mereka karena patungnya tidak laku. Ya kan, di waktu patungnya tidak laku maka tidak ada income atau pemasukan buat diri. Nah itulah penolakan dari bangsa Arab terhadap Islam. Nah sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya silakan. Yang kedua, bagaimana watak masyarakat bangsa Arab dulu dan perbedaan watak masyarakat bangsa Arab sekarang tadi? Ya. Ya, jadi masyarakat Arab zaman dulu yaitu memiliki watak yang keras, suka berperang dan menempati posisi perempuan pada posisi yang terendah. Adanya sistem perbudakan atau hamba sahaya. Nah sekarang itu tidak terjadi. Perempuan hak-haknya diangkat oleh Islam. Maka ada sistem pembagian waris, ya kan? Perempuan harus memperoleh. Ketika nikah, perempuan yang menentukan maharnya dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ya ada perbedaan ketika mereka menerima Islam. Nah kemudian watak yang suka berperang dulu, ya kan, sentimen antar suku dan sebagainya itu dengan hilang dengan sendirinya. Karena mereka sudah terbentuk oleh nilai-nilai Islam. Oke, dalam proses kuliah ini yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan kita tentang sosiokultur masyarakat Arab apa? Sosiokultur. Ya, kesimpulan dari proses perkuliahan kita tentang sosiokultur masyarakat Arab dan bagaimana reaksi mereka terhadap kehadiran Islam. Kita memahami bahwa masyarakat Arab itu sangat dipengaruhi oleh iklim sehingga membuat watak mereka menjadi keras dan sulit menerima ajaran Islam. Kenapa mereka sulit menerima ajaran Islam? Karena mereka menganggap posisi mereka atau kedudukan mereka itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan Nabi Muhammad SAW. Karena dalam pemahaman mereka, kalau menerima ajaran Islam itu sama halnya dengan menerima kekuasaan yang berada di tangan Bani Hashim. Nah inilah yang membuat mereka menolak terhadap ajaran Islam. Nah, sehingga penolakan mereka itu menjadi satu hal yang niscaya karena mereka sangat teguh pada pendirian-pendirian yang mereka pegang. Nah, di samping itu ajaran tentang persamaan Islam itu juga ditolak oleh mereka yang dimiliki oleh masyarakat Arab yang perlu kita pelajari. Ya oke. Untuk itu maka dalam proses perkuliahan ini saya juga akan memberikan tugas kepada adik-adik atau saudara-saudara sekalian. Itu adik-adik diberikan tugas untuk mencari tahu, ya kan, atau mengkaji, ya kan, jurnal-jurnal yang ada yang berkaitan dengan kondisi sosiokultur masyarakat Arab dan bagaimana penolakan mereka kepada ajaran Islam. Nah itu nanti saudara-saudara sekalian, adik-adik semua membuat dalam bentuk resume yang kemudian nanti akan dikumpulkan dan itu nanti akan saya kasih nilai sebagai nilai TPS. Untuk itu dalam proses perkuliahan ini sebelum saya
Permohonan maaf jika ada kata-kata yang salah, kekurangan dalam proses penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Kita akhiri pertemuan kita. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan mendapatkan alhamdulillah.